dinamika hukum antara Joko Widodo dan kubu Roy Suryo kini memasuki babak baru yang penuh ketegangan. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan membuka pintu diplomasi dengan menyatakan adanya peluang untuk memaafkan Roy Suryo CS. Namun, pernyataan tersebut dibarengi dengan catatan kaki yang tegas. Proses hukum tidak akan berhenti dan tetap berjalan sesuai prosedur. Alih-alih menyambut baik angin segar tersebut, pihak Roy Suryo justru memberikan reaksi yang di luar dugaan. Mereka secara terang-terangan menyebut tawaran maaf tersebut sebagai sebuah keanehan di tengah proses hukum yang masih mencekik. Bagi mereka, kata maaf terasa hambar tanpa aksi nyata, sehingga mereka justru berbalik memberikan tuntutan keras agar Jokowi mencabut laporan kepolisian secara total jika memang ada niat tulus untuk berdamai. Situasi semakin memanas saat kedua kubu kini saling mengunci posisi dengan argumen hukumnya masing-masing. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perseteruan ini? Mengapa tawaran maaf justru berujung pada perlawanan baru? Simak 5 fakta panas di balik reaksi tak terduga kubu Roy Suryo atas peluang maaf Jokowi berikut ini. Secara terbuka, Joko Widodo akhirnya melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Ya, beliau membuka peluang untuk memaafkan Roy Suryo CS. Namun, harapan itu nyatanya dibarengi dengan dinding yang sangat tebal. Jokowi secara tegas memberikan catatan bahwa pemberian maaf tersebut tidak akan mengintervensi apapun. Jokowi menggarisbawahi bahwa proses hukum yang sedang bergulir di kepolisian harus tetap jalan terus sesuai prosedur yang berlaku. Tentu langkah ini menciptakan paradoks di mata publik. Di satu sisi, ada gestur pemaafan secara personal, namun di sisi lain, mekanisme pidana tetap mengancam di depan mata. Lantas seperti apa pernyataan mengejutkan Jokowi terkait peluang maaf untuk Roy Suryo CS tersebut? Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah maafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Tetap, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Alih-alih menyambut dengan tangan terbuka, pernyataan Jokowi mengenai peluang pemaafan justru disambut dengan kening berkerut oleh pihak lawan. Kubu Roy Suryo secara tegas melabeli tawaran maaf tersebut sebagai sebuah keanehan yang sulit dinalar dalam logika hukum mereka. Bagi mereka, narasi pemaafan yang dilemparkan ke publik terasa jandal dan tidak selaras dengan realitas di lapangan. Kubu Roy Suryo mempertanyakan relevansi dari pernyataan tersebut. Mengapa berbicara soal maaf jika jerat hukum masih ditarik kencang? Dengan penuh percaya diri, mereka mengklaim memiliki dasar argumentasi hukum yang kuat dan merasa tidak berada dalam posisi yang harus diselamatkan oleh sebuah maaf. Lantas seperti apa reaksi kubu Jokowi atas peluang maaf Jokowi? Ya justru kami memang melihat bahwa sebetulnya yang menginginkan perdamaian dan restoratif justice ini justru dari kubu sebelah. Ya, seharusnya Pak Jokowi kalau mau terus jalan dengan perkara hukum ini ya nggak perlu lagi mengatakan demikian gitu. Ya kan? Artinya kami melihat bahwa Pak Jokowi justru masih membuka pintu untuk dilakukan restoratif justice. Ini menurut kami adalah satu keanehan. Justru di dalam satu proses perkara pidana yang biasanya memohonkan restoratif justice itu kan pelaku atau seseorang yang disebut sebagai tersangka, bukan korban. Korban itu kan sifatnya pasif. Tapi dalam perkara ini kok Pak Jokowi masih terus Membuka peluang ya? Membuka peluang gitu. Setelah
Presiden Jokowi menyatakan membuka pintu maaf namun tetap membiarkan proses hukum berjalan, kubu Roy Suryo langsung melontarkan opini yang menohok. Bagi mereka, sebuah maaf yang tulus seharusnya berbanding lurus dengan penghentian langkah hukum. Kubu Roy Suryo menilai bahwa pernyataan pemaafan tersebut hanyalah sebuah retorika jika tidak dibarengi dengan langkah nyata yang logis, yakni mencabut laporan kepolisian secara total. Mereka berargumen bahwa pemaafan secara lisan tanpa penghentian status hukum tidak akan memberikan dampak substansial bagi penyelesaian masalah yang tengah membelit. Di mata mereka, jika memang ada itikat baik untuk berdamai, maka tali yang mengikat proses hukum haruslah dilepaskan terlebih dahulu. Tanpa pencabutan laporan, peluang maaf tersebut dipandang tidak lebih dari sekadar wacana yang tidak menyentuh akar persoalan. Pertarungan argumen ini kini mengerucut pada satu titik, apakah pemaafan ini sebuah solusi damai, ataukah hanya simbolisme di tengah ancaman pidana yang masih mengintai. Ya gini aja kalau menurut kami ya, kalau Pak Jokowi memang belum siap dan tidak siap untuk menghadapi proses persidangan ini nantinya diperluaskan oleh jaksa, ya sudah cabut aja laporannya gitu loh, supaya tidak ada lagi proses persidangan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi memang masih yakin terhadap bukti-buktinya beliau, ya monggo silakan. Semua tersangka siap fight gitu dalam proses persidangan untuk membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Joko Widodo berdasarkan hasil penelitian mereka itu adalah ijazah yang tidak sah dan itu diduga adalah ijazah palsu. Di balik wacana pemaafan yang dilontarkan Presiden, gelombang desakan dari sisi pendukung justru bergerak ke arah yang berbeda dan jauh lebih keras. Kubu pendukung Jokowi kini secara terang-terangan mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Bukan tanpa alasan, desakan ini muncul sebagai respons atas tindakan dan rentetan pernyataan Roy Suryo yang dinilai bukan lagi sekadar kritik, melainkan pemicu kegaduhan massal. Kubu Jokowi menganggapi bahwa jika dibiarkan tanpa tindakan tegas berupa penahanan, stabilitas di tengah masyarakat akan terus terombang-ambing oleh narasi-narasi yang dianggap provokatif. Kini, bola panas berada di tangan aparat kepolisian. Di satu sisi ada peluang maaf dari sang presiden, namun di sisi lain ada tuntutan besar dari publik pendukungnya agar hukum ditegakkan sekeras-kerasnya demi menjaga ketertiban umum. Lantas, akankah desakan penahanan ini menjadi kenyataan, ataukah hukum akan mengambil jalan tengah di tengah kegaduhan yang kian memuncak? Bapak Presiden Joko Widodo hanya menyampaikan ya permohonan maaf atau maaf-maafan atau dimaafkan itu adalah personal, nggak ada masalah. Pak Jokowi bisa, Pak Insinyur Haji Joko Widodo bisa memaafkan ataupun memberikan maaf ataupun ada permohonan maaf. Nah, itu adalah satu hal yang bersifat personal ya. Tetapi kalau kita berbicara hukum ya itu harus terproses. Kenapa? Tidak mungkin bisa semuanya juga dilakukan restoratif. Kenapa? Karena ada mastermind di sini. Ada otak pelaku. Ada yang memang merancang satu orkestrasi dari satu tindak pidana yang dilakukan. Apalagi tindak pidana ini mau dibungkus dengan seolah-olah adalah perjuangan kebenaran. Nah, ini yang menjadi kami dari awal menangani kasus ini merasa bahwa kok bisa ya satu peristiwa tindak pidana dikatakan adalah bagaimana mengungkap kebenaran dan perjuangan. Berbeda sekali ya, kecuali status mereka saat ini SP2 atau kasusnya ditutup sebelum naik karena penyidikan atau sudah berstatus tersangka. Nah, kita pahami semua bahwa tersangka itu adalah ada kejahatan yang dilakukan seseorang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sisa pembuktian nanti di pengadilan. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kita juga
melihat teman-teman ini ketika berbicara di publik selalu mengatasnamakan ya perjuangan. Ini bukan perjuangan, ini tindak pidana kok. Tindak pidana fitnah, manipulasi data, kemudian perubahan bentuk dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Nah, bagaimana bisa kita mengatakan ini adalah perjuangan kebenaran? Ini kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, ya, menyampaikan kepada publik untuk meyakini dan mendapat respon positif, seolah-olah minta respon positif pada publik bahwa ini loh. Sementara kelakar-kelakar yang terjadi pada media belum pernah saya melihat satupun yang memegang ijazah. Kalau memang ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo palsu, maka tunjukkan dong aslinya. Ya kan, barang siapa yang menuduh, maka dia harus membuktikan. Nah, ini adalah prinsip hukum yang harus kita pegang. Tapi harapan para pelapor ya, bahwa ini wajib dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Kenapa saya katakan begitu? Kami akan mendorong nih semua pelapor nih, baik dari Haji Joko Widodo, baik dari Pradi Bersatu, kemudian dari beberapa relawan ya. Ini agar giat mendorong kasus ini agar segera dilakukan penahanan oleh jaksa. Alih-alih menyurutkan langkah setelah adanya laporan kepolisian, kubu Roy Suryo justru menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun. Dengan tegas, mereka mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa perlawanan baru saja dimulai. Merasa berada di atas landasan argumentasi yang kokoh, pihak Roy Suryo memastikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menerima tekanan hukum yang ada. Saat ini, tim hukum mereka tengah menyusun strategi besar untuk menempuh berbagai upaya hukum lain yang tersedia. Ini bukan sekadar mekanisme pertahanan, melainkan langkah ofensif untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa posisi hukum mereka adalah benar. Di tengah desakan penahanan dan wacana pemaafan yang berseliweran, langkah perlawanan ini menjadi sinyal bahwa konflik ini akan menjadi pertarungan panjang di meja hijau. Akankah amunisi hukum baru dari kubu Roy Suryo mampu membalikkan keadaan? Ataukah ini akan menjadi babak paling sengit dalam perseteruan mereka dengan pihak Jokowi? Langkah hukum itu kan sesuatu yang sangat opsional ya, dan hukum tidak membatasi seorang tersangka untuk mengambil upaya-upaya hukum yang lain gitu ya. Misalnya seperti yang dilakukan Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa sekarang kan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Saya juga mendengar mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan gugatan perdata ya. Dan itu sifatnya adalah hak setiap warga negara meskipun statusnya sebagai tersangka. Karena hukum tidak membatasi. Sepanjang upaya hukum itu bisa diperkuat dengan bukti, bisa diperkuat dengan dalil dan argumentasi hukum dan dibenarkan oleh aturan perundang-undangan, maka itu sah-sah saja. Bahwa kemudian nanti menguntungkan atau tidak menguntungkan, bisa membantu proses hukum pidana ini dalam arti meringankan atau menguntungkan, atau juga mungkin bisa membebaskan dalam proses hukum pidana, itu tentu sesuatu yang akan kita lihat ke depan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.